Hubungan diplomatik kadang seperti taman, perlu dirawat dengan sabar agar tumbuh kepercayaan dan saling pengertian. Dalam rangka mempererat hubungan bilateral, Presiden Prabowo memberikan nama anggrek Parapalante Doras Sigar Sumitro. Dalam kunjungan kenegaraan perdananya ke Singapura, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan gaya baru diplomasi, penuh simbol dan perjanjian. Tapi, apakah gestur dan kesepakatan ini cukup menjaga harmoni kawasan atau sekedar kosmetik politik yang cepat layu? Saya Wisnu Yono, mari kita bahas pada catatan kebijakan publik dan politik kali ini. Baru-baru ini, Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Singapura sejak dilantik. Ia disambut dengan upacara kenegaraan di Parliament House, dilengkapi Honor Guards and lagu kebangsaan, menandai relasi strategis kedua negara yang tak bisa dianggap remeh. Simbol-simbol diplomasi juga diperlihatkan lewat gestur unik. Prabowo mendapat penghargaan diplomasi anggrek, yaitu penamaan varietas baru bernama Dendrobium Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar bunga, ini bahasa halus diplomasi Singapura yang sering dipakai untuk menyambut pimpinan yang dinilai penting dalam hubungan bilateral. Kunjungan Prabowo menghasilkan 19 kesepakatan strategis antara Indonesia dan Singapura, termasuk dalam bidang digital dan artificial intelligence atau kolaborasi inovasi dan pendidikan, investasi energi hijau dan data center, pertahanan dan pelatihan militer bersama, kerjasama maritim dan perlindungan pekerja migran. Beberapa MOU ini memperluas implementasi dari kesepakatan sebelumnya yang telah dirintis di era Jokowi Lee Hsien Loong. Namun kini diberi warna baru dengan pendekatan Prabowo yang lebih terbuka pada kerjasama pertahanan dan teknologi canggih. Namun yang perlu dikritisi, belum semua Memorandum of Understanding punya roadmap implementasi dan sebagian masih berbentuk General Agreement. Butuh waktu dan konsistensi untuk mengubah dokumen jadi dampak nyata. Meski hubungan bilateral tampak mesra, ada isu-isu sensitif yang tetap menjadi tantangan. Wilayah udara Flight Information Region di atas Kepulauan Riau yang masih dikelola Singapura meski sudah disepakati alih kelola bertahap oleh Indonesia. Pelatihan militer Singapura di wilayah Republik Indonesia yang terus menimbulkan sentimen publik karena dinilai berlebihan. Isu penghindaran pajak dan investasi properti warga negara Indonesia di Singapura yang kerap menjadi bola liar di dalam negeri. Dalam konteks geopolitik, kedekatan Singapura dengan Amerika Serikat dan keterlibatannya di Laut Cina Selatan juga memerlukan keseimbangan posisi Indonesia agar tidak terseret dalam rivalitas kekuatan besar. Prabowo datang dengan gaya yang lebih militeristik, tapi dalam diplomasi ia menunjukkan sisi lebih beretika, personal, dan pragmatis. Namun, menurut pengamat seperti Dewi Fortuna Anwar dan Evan Laksamana, gaya ini lebih merupakan kelanjutan diplomasi ekonomi politik Jokowi yang berfokus pada kerjasama infrastruktur dan energi, diplomasi non-konfrontatif, dan keengganan untuk mengambil posisi tajam dalam konflik global. Dengan kata lain, ini bukan merupakan pergeseran strategi besar, melainkan babak baru dengan aktor baru, di mana stabilitas kawasan tetap jadi mantra utama. Namun demikian, penting untuk mencermati apakah Prabowo akan mempertahankan pendekatan non-blok yang aktif atau justru bergeser akibat tekanan geopolitik.
Agar kerjasama Indonesia-Singapura tetap berdampak dan berkeadilan, saya menyarankan beberapa rekomendasi. Dorong evaluasi tahunan MOU dan pelaporan publik progres implementasinya. Transparansi penting untuk akuntabilitas. Rekomendasi kedua, kembangkan kerjasama people to people, bukan hanya antar elit, misalnya pendidikan, kewirausahaan, dan pertukaran budaya. Lanjutkan negosiasi FIR dan pertahanan dengan prinsip kedaulatan, bukan sekedar konsensi. Rekomendasi selanjutnya, waspadai jebakan investasi jangka pendek, terutama di sektor sensitif seperti data center dan aset digital. Rekomendasi selanjutnya, diplomasi bukan hanya soal pidato dan penandatanganan, tapi soal bagaimana rakyat di dua negara benar-benar merasakan manfaat dan keadilan dari relasi itu. Orkes diplomasi digelar di negeri seberang, anggrek diberi senyum dibalas terang. Tapi diplomasi bukan soal girang, tanpa keadilan relasi bisa pincang dan gamang. Saya Wisnu Yuwono, sampai jumpa dalam catatan kebijakan publik dan politik berikut.